Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Rizky Septiansa, dan juga ada teman-teman saya, yaitu ada Maryam Rifa Zahra dan juga Anugrah Triatmojo. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang hubungan Omnibus Law Cipta Kerja terhadap perekonomian Indonesia. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu Omnibus Law. Omnibus Law ialah suatu undang-undang sekaligus merevisi beberapa undang-undang dengan mencabut atau menggabungkan beberapa undang-undang menjadi peraturan yang besar, yang berfungsi sebagai payung hukum negara. Omnibus Law ini muncul pertama kali pada pidato Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo pada pelantikannya tanggal 20 Oktober 2019. Omnibus Law ini juga sering disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat. Terdapat 4 rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional atau prolegnas pada tahun 2019 sampai tahun 2024 yang akan menggunakan metode Omnibus Law ini. Yang pertama ialah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua ialah rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang ketiga ialah rancangan Undang-Undang Kefarmasian, dan yang keempat ialah rancangan Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maryam Rifa Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maryam Rifa Zahra dari kelas 3A jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Nah, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah undang-undang baru yang menggabungkan regulasi dan menghapus beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk pasal tentang ketenagakerjaan menjadi peraturan undang-undang yang lebih sederhana. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terdiri dari 11 pembahasan, yaitu yang pertama penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan investasi, dan administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi. Walaupun dari 4 rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2019 sampai 2024 yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, akan tetapi Omnibus Law Cipta Kerja menjadi rancangan undang-undang yang paling banyak menjadi sorotan publik. Nah, Omnibus Law Lapangan Cipta Kerja ini biasa disebut dengan cilaka. Terdapat kelebihan dan kekurangannya. Di antara lain, kelebihannya adalah yang pertama dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kedua percepatan investasi dan ekspor, yang ketiga berdayanya UMKM, yang keempat reformasi birokrasi, dan yang terakhir yaitu serapan tenaga kerja lebih besar. Akan tetapi, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini juga banyak menuai kritik, khususnya bagi para pekerja atau buruh itu sendiri. Di antaranya yaitu skema upah tenaga kerja yang diubah, kekhawatiran hak dan kewajiban para pekerja, syarat tenaga kerja asing yang akan dipermudah, sehingga kemungkinan besar tenaga kerja asing akan mudah masuk ke Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sanksi pidana sektor tenaga kerja akan dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Triatmojo dari kelompok 1 kelas 3A jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Agung-Purtayasa. Omnibus Law Cipta Kerja di sektor tenaga kerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan nama karyawan tersebut bekerja di satu perusahaan. Sejumlah pasal dari rancangan Undang-Undang Omnibus Law adalah dianggap serikat buruh akan merugikan posisi para pekerja. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu penghapusan skema upah minimum atau UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja menjadi lebih rendah atau sedikit. Lalu, buruh juga mempersoalkan tentang pasal 79. Pasal ini menyatakan istirahat atau libur hanya diberi 1 hari per minggu. Ini artinya kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada para pekerja atau buruh semakin berkurang. Beberapa ketentuan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga dianggap kontroversial, antara lain pekerja kontrak, PHK, upah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pesangon, jaminan sosial, dan hubungan kerja.
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.